teman-teman, saya Anjeli, perwakilan dari kelompok 1. Nah, sebelum masuk ke video komunikasi kami, kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi dan masyarakat menggunakan atau menciptakan informasi yang digunakan agar terhubung dengan lingkungan ataupun orang yang ada di sekitar. Nah, dalam berkomunikasi itu ada beberapa etika yang harus kita lakukan. Nah, apa itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu etika komunikasi itu apa sih? Etika komunikasi adalah suatu norma atau pedoman kita dalam berkomunikasi. Mengapa kita memakai suatu etika komunikasi? Nah, agar kita bisa melakukan komunikasi itu dengan baik dan diterima oleh masyarakat dan dipahami juga oleh orang sekitar. Nah, jadi kita tahu nih apa saja yang perlu kita gunakan bahasanya dan apa saja yang tidak perlu kita gunakan dalam berkomunikasi. Nah, kemudian ini ada beberapa etika dalam berkomunikasi saat-saat tertentu. Yang pertama itu saat memulai pembicaraan. Nah, saat memulai pembicaraan itu lihatlah keadaan sekitarmu atau lihat keadaan lawan bicaramu. Nah, apakah dia memperhatikanmu atau tidak, dan apakah sang lawan bicaramu itu sedang sibuk atau tidak. Kalau dia sedang sibuk, jangan diganggu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bersikaplah ramah dan sopan. Kenapa? Kalau kita tidak ramah, maka orang tidak akan menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, jangan hanya bicara. Kita juga perlu mendengarkan lawan bicara kita. Beri mereka kesempatan untuk berbicara juga. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi tatap muka atau yang kita lakukan secara langsung dengan teman kita gitu. Atau misalnya antara pimpinan ataupun manajer dengan manajer, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tatap mata sang pembicara. Mengapa? Agar kamu lebih fokus, jangan melihat ke sekitar yang lain, seperti itu, agar sang lawan bicaramu itu tidak tersinggung. Kemudian jagalah intonasimu dan kecepatan berbicaramu, jangan terlalu tinggi. Kenapa jangan terlalu tinggi? Karena itu akan menyebabkan sang pendengar salah paham. Kemudian jangan juga terlalu rendah. Kenapa begitu? Kalau terlalu rendah, maka sang pendengarmu tidak akan bisa mendengarkanmu dengan baik. Kemudian kecepatan berbicaramu. Nah, lakukanlah dengan normal, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lamban. Kalau kamu melakukannya dengan cepat, maka sang lawan pembicaramu itu tidak bisa memahaminya dengan baik. Tetapi kalau kamu berbicara dengan lambat, maka sang pendengar akan merasa bosan dan pada akhirnya apa yang kamu sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, jika kamu berbicara dengan normal, maka sang pembicara akan lebih mudah memahami apa yang sedang kamu bicarakan. Kemudian komunikasi lewat media. Nah, seperti yang teman-teman tahu saat ini bahwa Indonesia dan negara dunia sedang dilanda oleh corona atau COVID-19. Nah, sejak adanya COVID-19 ini di Indonesia, maka seluruh perusahaan atau rata-rata perusahaan itu melakukan atau memulai pekerjaannya semua itu dari rumah atau yang kita kenal dengan work from home. Nah, bagaimana etikanya? Yang pertama, jika kamu berkomunikasi lewat WhatsApp atau SMS atau chattingan, nah, perhatikan gaya tulisan dan tanda bacanya. Apakah itu berbentuk perintah atau pertanyaan atau pernyataan. Kemudian atur intonasimu ketika bertelepon. Jangan terlalu rendah. Kenapa? Karena itu tidak akan kedengaran oleh sang penerima telepon. Kemudian dan jangan terlalu tinggi, karena itu akan menyebabkan sang penerima telepon itu menganggap bahwa kamu itu sedang marah atau sedang kasar. Kemudian yang ketiga, pikirkan apa yang ingin kamu tulis. Nah, setiap kita menulis, kita harus memikirkan dulu apa sih yang mau kita komunikasikan gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian etika menyambut tamu dan masih banyak lagi. Nah,
Hanya itu saja yang mungkin saya jelaskan, karena sekarang kami membahas komunikasi dalam suatu atau komunikasi lewat media. Nah, teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi itu mungkin kalian sudah paham dari yang apa saya jelaskan, tapi saya akan menjelaskan lagi apa teknik komunikasi yang baik. Yang pertama itu bicaralah dengan jelas. Kenapa? Agar si pendengar itu paham. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Nah, kamu nih sebagai pendengar, kamu harus mendengarkan dengan baik agar kamu paham dan juga tidak menyinggung perasaan sang pembicara. Kemudian perhatikan lawan bicaramu. Kalau dia melihat ke arah lain, maka jangan mulai komunikasi dengan dia atau jangan mulai pembicaraannya. Kemudian konfirmasi jika merasa salah paham. Dari yang saya sampaikan tadi, nah kita masuk dalam pembahasan materi kita yang sebenarnya, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, seperti dalam perusahaan itu antara manajer dan sekretaris contohnya. Selamat pagi. Oh, dengan Ibu Anjeli. Di sini ya Sekretaris Yanti. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat pagi, Yanti. Bisakah kamu mengetik dokumen untuk proposal proyek baru kita, dan tolong atur agenda rapat untuk besok ya. Kirimkan ke saya sebelum pukul 2 nanti ya. Dan satu lagi, sebelum mengirim ke saya, mohon dicek dulu apakah ada yang salah atau tidak. Konfirmasi ke saya dulu bagaimana. Nah, nanti baru kamu print ya. Habis itu kirimkan ke alamat saya, oke? Tentu saja, Bu. Saya akan mengerjakannya sekarang juga. Mohon ditunggu ya, Bu ya. Iya, selamat pagi, Bu. Saya Bias Cahaya Sabrina dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal atau yang sering disebut dengan komunikasi silang, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lain yang memiliki posisi berbeda. Biasanya komunikasi ini memiliki tingkat level yang berbeda dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini dapat memotong komunikasi vertikal dan horizontal, serta melenceng dari komunikasi keduanya. Contoh dari komunikasi ini misalnya, staf junior dapat langsung berkomunikasi kepada atasannya atau senior melalui langsung via telepon, email, SMS, ataupun chatting. Selamat pagi, Bu. Saya Anjeli dari staf pengemasan barang. Saya di sini ingin meminta izin kepada Ibu untuk memberikan saya izin cuti dikarenakan keluarga saya sedang mengalami musibah, Bu. Apakah bisa, Bu? Baik, Anjeli, kalau begitu kamu siapkan berkas-berkas cutinya. Setelah itu kamu tuliskan di situ berapa hari kamu ingin mengambil cuti. Lalu kamu berikan ke sekretaris saya agar diurus ya. Oh, ya, baiklah Bu. Saya akan menyiapkan berkas-berkasnya. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Saya Dewi Kartika Manalu dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal itu
yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi yang sama, jabatan yang selevel. Contohnya seperti direktur ke direktur, walaupun itu berbeda perusahaan. Dan seperti antar divisi dengan divisi. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat contoh suatu komunikasi dalam komunikasi horizontal ini, yaitu komunikasi dalam telepon yang dilakukan oleh seorang manajer produksi dengan manajer keuangan. Halo, selamat siang. Saya Hasana Dueningtiar dari manajer keuangan. Jadi, Bu, di sini saya ingin menyampaikan hasil perincian biaya produksi kita ya, Bu. Yang pertama, biaya produksi 1 PCS senilai 11.000, Bu. Dikali 8.000, Pak. Jadi senilai 88 juta. Dan biaya yang kedua, biaya iklan dan pemasukan, Bu, sebesar 121 juta tial. Biaya yang dikeluarkan untuk launching baru kita senilai 176 juta, Bu. Nah, berdasarkan total biaya yang dikeluarkan, proses produksi dan pembiayaan, maka kami menetapkan harga jual sebesar 25 juta, Bu. Jadi tidak memberatkan juga bagi peminat-peminat kita karena harganya bersahabat dan hemat di kantong, Bu. Saat ini jumlah uang yang dimiliki perusahaan yaitu yang belum terpakai sebesar 189 juta, Bu. Ya, demikian, Bu, hasil laporan dari saya, Sana Dueningtiar, dari manajer keuangan. Kurang lebihnya saya mohon kerjasamanya, Bu, untuk diingatkan. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, saya Dewi Kartika Manalu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu Hasana. Iya, Ibu. Oh, begitu. Oke, siap, Ibu. Oke, nanti biayanya saya urus ya, Ibu ya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, mari. Selamat pagi. Etika dan gaya penting bagi seorang manajer. 1. Etika dalam manajer ialah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaannya, seperti perilaku kita terhadap karyawan. Contohnya, pemecatan, masalah gaji, privasi, dan respek kita terhadap karyawan. 2. Gaya dalam manajer ialah berpenampilan dan berpakaian untuk melihat kepribadian kita sendiri. Ke kantor harus berpakaian formal, wangi, rapi, dan bersih, agar orang tidak jenuh melihat kita bekerja ataupun berbicara. Oke lah teman-teman, itulah tadi video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat membantu buat teman-teman semua. Mohon maaf karena banyak terjadi kesalahan karena kami juga masih tahap belajar. Sekian.